Halo, selamat siang, Sobat Ngopi Industri, ngobrol pintar tentang industri. Hari ini Kota Pontianak masih sangat cerah sekali. Di hari yang cerah ini kita akan ngobrol pintar tentang industri, tentunya dengan suasana yang santai. Sobat Ngopi, pernah nggak suatu saat membeli suatu produk makanan dan situ ada label halalnya? Tentunya ini bukan hanya sekedar label halal, memang kecil, cuman perjalanannya penuh keseruan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, saya bersama Mas Wahyu. Beliau merupakan salah seorang karyawan di PT Khatulistiwa Global Berkah, yang hari ini baru saja mendapatkan sertifikasi halal dari produknya. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan Mas Wahyu nih. Selamat siang, Mas Wahyu. Selamat siang, Pak. Terima kasih telah hadir di sela-sela kesibukannya ya. Mas Wahyu, PT Global Khatulistiwa Global Berkah. Khatulistiwa Global Berkah. Ini tepatnya di mana nih, Mas Wahyu? KGB sendiri ini tepatnya di Pontianak, Pak, di Jalan Budi Utomo sendiri. Jalan Budi Utomo. Jalan Budi Utomo. Khatulistiwa Global Berkah. Jalan Budi Utomo ini dekat dengan Tugu Khatulistiwa. Iya, betul. Pantesan namanya dibuat Khatulistiwa Global Berkah. Pandai sekali. Mas Wahyu sendiri bergabung di PT Khatulistiwa Global Berkah. Sudah berapa lama, Mas Wahyu? Kita berdiri dan saya bergabung juga itu udah dari 3 tahun lalu, Pak. 3 tahun. Jadi udah 3 tahun nih join di KGB sendiri. Nah, biar kita nggak penasaran nih. Biar sobat-sobat ngopi juga nggak penasaran. PT kita sebut KGB saja, Khatulistiwa Global Berkah, agak panjang ini. Khatulistiwa Global Berkah. Khatulistiwa Global Berkah itu sendiri perjalanannya gimana, Mas? Kalau boleh diceritakan sedikit nih. Oke, KGB sendiri itu dulu berdiri di tahun 2023, Pak. 2023. Di akhir tahun pada waktu itu. Sekarang udah masuk ke tahun ketiga atau mau jalan keempat nih sekarang gitu ya. Dengan beberapa struggle-nya, produk-produknya. Nah gitu sih, Pak, kurang lebih 3 tahun ini nih memang banyak sekali produk-produk yang kita siapin untuk masyarakat, terutamanya Kalimantan Barat gitu. Iya. Ini kalau tidak salah saya yang pernah rame, yang pada waktu peresmiannya diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden siapa pada waktu itu, Pak Kiai Ma'ruf Amin. Ya, betul, Pak. Luar biasa peresmian PT Khatulistiwa Global Berkah langsung oleh Bapak Wakil Presiden. Ini benar-benar kebanggaan tersendiri. Iya, bagi PT Khatulistiwa Global Berkah, dan tentunya juga membawa kebanggaan bagi Kota Pontianak sendiri. Iya, betul, Pak. Amin. Mudah-mudahan benar-benar menjadikan Kota Khatulistiwa menjadi berkah ya. Amin, Pak. Mas, di perusahaan sendiri setelah berdiri bergerak di bidang apa ini, Mas? Nah, KGB sendiri ini adalah perusahaan hortikultura, Pak. Iya. Hortikultura, pengolahan buah-buahan khas Kalimantan Barat. Buah-buahan khas Kalimantan Barat. Nah, terutama itu di jeruk dan nanas gitu. Dan nggak menutup kemungkinan nanti di produk-produk Kalbar lainnya gitu. Tentunya banyak juga produk di Kalbar ini yang buah-buahnya jeruk, kita terkenal jeruk Sambas, jeruk Pontianak. Nanas kita penghasil terbesar juga. Nanas madu kalau di sini. Buah langsat kita, Langsat juga kan memang khas tuh nanas. Langsat kita tuh khas banget. Langsat Pontianaknya. Tapi orang kenalnya dengan langsat punggur ya. Langsat punggur. Padahal semua Pontianak banyak punggur yang punya tanaman, Pontianak yang punya nama ya. Rambutan juga. Itu banyak, dan permintaan dari lokal bahkan luar negerinya pun lumayan banyak tuh, Pak, untuk produk-produk itu gitu. Dan itu buah-buahan khas yang ada di Kalimantan Barat diolah menjadi makanan-makanan atau minuman-minuman yang lebih minuman-minuman siap saji lah. Saji oleh PT KGB. Dan KGB juga nggak cuma hanya buah-buahan, Pak, tapi rempah-rempah khas Kalbar juga. Rempah-rempah khas Kalbar. Apa aja tuh? Seperti kayak ini merica. Iya, merica. Habis itu jahe. Jahe di kita banyak juga ya di Kalbar. Banyak juga, Pak. Terutama di daerah Kuburaya dan sekitarnya itu tuh kan rata-rata petani jahenya banyak banget tuh. Iya. Itu juga kita olah di sini. Jadi nggak cuma hanya buah-buahan, tapi kita juga ngolah kayak rempah-rempah
lokal kita juga banyak. Dan ini tentunya menjadi salah satu solusi bagi petani-petani buah kita, petani rempah kita dalam menghadapi panen raya, menumpuknya buah. Iya, Habis itu kan bingung tuh, Mas. Biasa kalau kita lagi musim nanas atau musim jeruk, iya, lagi musim-musimnya buah numpuk, Iya, sudah seminggu busuk kan bingung itu. Tapi kalau diolah menjadi makanan begini, punya nilai yang lebih tinggi tentunya. ya, kayak kemarin tuh kan Pak terkait jeruk itu kan kisaran 2023 itu jeruk disambas kan sampai dibuang-buangin di sungai. Nah, kalau nggak salah harganya itu turun sampai di angka 3.500 per kilo. Per kilonya. Nah, sedangkan kalau sekarang kan udah mulai stabil nih 12.000. Iya. Nah, dulu di harga segitu, jadi buah yang udah masak karena nggak laku di pasaran, kalau mau dikirim keluar pun keburu busuk, akhirnya sama petani itu dibuang aja gitu. Nah, dari keresahan-keresahan itulah KGB ini coba inovasi lagi, gimana nih caranya biar petani-petani ini itu tuh tetap bisa sustainable sama bisnisnya mereka Iya, gitu. betul, Karena betul. sekali kita mau panen kan kalau kayak daerah Sambes tuh main kisaran 1.000 ton, sedangkan konsumsi lokalnya aja nggak sampai segitu. Iya. Nah, makanya KGB kita coba olah biar produk-produk seperti jeruk ini kita ubah jadi minuman-minuman sehingga bisa kita jual lagi ke pasaran tapi dalam bentuk yang ready to drink gitu. Ini keren. Benar-benar kehadiran KGB ini menjadi solusi bagi Ya, para amin, petani amin, sehingga amin. harga buah juga tetap stabil, kualitas Ya, juga kualitasnya terjaga, tetap terjaga dan tentunya gitu. punya inovasi-inovasi baru. Ya. Mas Wahyu, tentunya sudah ada beberapa produk yang diproduksi oleh PT KGB sendiri Ya. ya. Nah, berkaitan dengan halal ini. Mm-mm. Nah, kan barusan ini PT KGB pertama selamat dulu nih ya. Ya, siap. Terima kasih. Selamat buat PT KGB Ya. baru saja mendapatkan sertifikasi halal. halal, ya. Untuk produk apa nih Mas yang sudah dapat sertifikasi halal? Kalau untuk sertifikasi halal sendiri kita udah ada di beberapa produk, Pak. Iya. Yang pertama itu jeruk, nanas, jahe, Nanas, jahe, dan untuk 3 turunan produk itu buah itu tuh ada beberapa produk lagi gitu. Yang barusan keluar sertifikasi halal ini Yang produk keluar apa itu ada 2 produk nih brand kita, Kajus, Equinox ini? namanya. Kajus sama Nah, Katulistiwa Jus sama Equinox. Katulistiwa Jus sama itu dari jeruk ya? Itu jeruk dan nanas. Jadi Jeruk dan- 2 varian buah yang kita siapin 4 produk. Nah, jadi Kalau kajus ini dari nanas. Kajus ini Katulistiwa Jus itu lebih ke klasifikasi sari buah. Sari buah. Sari buah, dia punya 2 brand. Iya, iya. Nah, Kajus rasa jeruk sama Kajus rasa nanas. Nah, Equinox pun juga begitu, Pak. Equinox rasa jeruk sama Equinox rasa nanas. Equinox, Gitu. saya Ya. agak-agak asing dengan Equinox. Apa Equinox nih? Sebenarnya penamaan produk ini nih kita ambil khas-khas Kalimantan sih khususnya, Pak. Iya. Karena memang tadi kan turunannya ada jeruk, nanas, dan jahe. Iya. Nah, kayak jahe ini kan kita powder-powderan. Nah, jahe kita kasih nama Poka, powder Katulistiwa. Pokoknya Ya. benar-benar brand Katulistiwa. Katulistiwa. Katulistiwa khusus Katulistiwa banget nih. Habis itu kayak Kajus itu Katulistiwa Jus. Nah, Equinox nih apa kalau nih? Equinox tadi ini nih fenomena kulminasi. Oh. Jadi pada saat kulminasi terjadi kan fenomenanya ada namanya tuh pada saat matahari pas di ubun-ubun. Iya. Nah, itu tuh nama fenomenanya kan equinox. Nah, kita ambil nama itu untuk punya tujuan biar pada saat kita lagi panas-panasnya Iya. kita bisa siapin nih minuman yang segar banget nih. Namanya Equinox, rasanya ada 2, ada jeruk, ada nanas juga gitu. Ini sobat ngopi, Pontianak kota Katulistiwa cukup panas nih. Jadi Ya. kalau lagi panas-panasnya, lagi puncak-puncaknya matahari di atas ubun-ubun nih. Nah, ada produk namanya Equinox. Equinox. Nih, Ya. sebagai satu solusi alternatif untuk menghilangkan dahaga di panasnya kota. Iya, betul. Tujuannya begitu. Dan 2 produk ini sekarang sudah mendapatkan sertifikasi Sertifikasi halal. halal. Luar Ya, biasa. luar biasa. Mas, sekarang kan banyak nih di Pontianak juga nih produk-produk para pelaku usaha, perusahaan yang juga buat produk-produk makanan dan yang serupa. Nah, berkaitan dengan halal. Apa sih yang mendorong atau motivasi apa sih yang mendorong dari PT KGB ini untuk mau mengurus sertifikasi halal terhadap produk-produk yang ada nih? Sementara ada juga sebagian perusahaan mungkin belum sempat atau belum
tumbuh motivasi kesadaran untuk mensertifikasikan halal dari setiap produknya. Ya, aware tentang halal ini sebenarnya banyak sekali aspeknya, Pak. Iya. Pertama, aspek yang paling basic itu kan pasti tentang masalah higiennya, Iya. masalah higienitasnya seperti itu kan, karena memang apalagi kita di Indonesia ini kan notabene-nya kebanyakan tuh Muslim ya. Iya, iya. Benar. Memang di mana titik kritis kehalalan itu tuh jadi prioritas gitu. Iya, iya. Nah, tujuannya pasti branding, di mana kita pengen produk-produk yang kita hasilkan itu tuh memang punya kualitas kehalalannya tuh emang terjaga sekali gitu. Dari segi pengolahan, bahan baku yang kita pakai, alat-alat yang kita gunakan, bahkan proses pengolahannya pun itu tuh terawasi dengan sistem jaminan halal gitu. Itu dari segi internalnya sih kan, dari segi pengolahannya. Tetapi kalau dari segi brandingnya, kita pengen produk ini emang dapat trust di masyarakat. Nggak cuma hanya enak, nggak cuma hanya segar, nggak cuma hanya murah tentunya, tetapi juga punya kualitas kehalalan gitu. Yang dimana produk ini nih bisa masuk ke semua segmen gitu. Jadi semua orang bisa nikmati tanpa ada rasa ragu tentang masalah produk ini halal apa tidak gitu. Jadi tentunya banyak keuntungan Banyak juga ya keuntungan, dengan kita mengurus ya. sertifikasi halal terhadap Ya, produk kita, selain juga untuk menjaga kualitas produk itu produk, sendiri di ya. produksi perusahaan kita, juga meningkatkan kepercayaan Kepercayaan masyarakat juga. masyarakat terhadap ya. produk yang ada di pasaran tuh. Ya, Nah, pada saat pengurusannya nih, tentunya kan pasti ada orang kan berpikir, aduh ngurus produk halal nampaknya rumit nih gitu. Ya, Mungkin orang tergambar, aduh harus segala macam. Pengalaman Mas Wahyu sendiri dengan perusahaan pada waktu itu, persiapan apa yang dilakukan untuk sehingga keluar nih sertifikasi halal? ya. Kalau untuk persiapan dan tahapannya sendiri, sebenarnya regulasinya itu udah dimudahkan sama pemerintah, Pak. Karena memang untuk halal sendiri kan dia tersentralisasi ya, tersentralisasi banget. Jadi dalam satu aplikasi atau satu website kita udah akses akses ke website tersebut, kita upload berkas-berkas yang diminta, ya udah kita tinggal tunggu sidang aja. Setelah sidang selesai, halal kita keluar. Jadi nggak seribet yang dibayangkan para pelaku usaha sih, karena memang basicnya persyaratan yang harus disiapin pun itu tuh memang yang menjadi basic-basic yang ada di masing-masing usaha. Contoh nih, kayak alat yang digunakan. Iya. Pastikan walaupun kita nggak daftar pun kita pakai alat kan pasti untuk produk gitu. Nah, paling di halal harus dipastiin nih halalnya tuh apakah memang alat-alat yang kita gunakan tuh terkontaminasi enggak dengan yang sifatnya haram-haram. Ya, betul. Karena habis itu yang kedua dari alat, dari bahan yang kita gunakan itu kan kalau spesifikasinya kan ada bahan baku, bahan tambahan pangan kan. Nah, kalau bahan baku pasti halal. Nah, yang harus dipertanyakan tuh bahan tambahan pangannya. Nah, itu tuh kita pastiin aja apa kita pakai bahan tambahan pangan itu yang memang halal gitu. Dan yang ketiga tuh paling cara pengolahan. Cara pengolahan kan itu lebih kepada najis. Iya. Gimana kita mastiin produk-produk kita ini nggak terkontaminasi seperti mungkin pupnya cicak, mungkin begitu. Habis itu gimana cara pengolahannya itu dalam karyawannya dalam keadaan bersih. Nah, paling hal-hal basic dalam industri pengolahan pangan tuh itu yang kita laporkan ke aplikasinya halal. Ya udah, kita tinggal tunggu sidang aja. Setelah disidangkan, sertifikasi kita keluar. Yang pastinya nggak seribet apa yang seribet yang dibayangin sih sebenarnya. Dan saya Mas Wahyu paham juga tentang hal. Mas Wahyu kemarin di KGB sendiri pada waktu untuk pendampingan hal tentu ada pendampingan ya. Ada pendampingan. Sehingga terjadi proses apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diarahkan. Tentunya menggunakan lembaga pendamping. Iya, lembaga pendamping. Kalau kita boleh tahu kemarin menggunakan lembaga pendamping apa nih, Mas? Kita di KGB sendiri itu kita pakai lembaga pendamping dari BPJPH, Pak. BPJPH ini Kementerian Perindustrian, Baristan. Baristan ya. BSPJI. Oh, dulunya namanya Baristan ya. Sekarang iya. Jadi BSPJI. Lembaga Pendamping Halal BSPJI. Nah, BSPJI kan
di BSPJI itu tuh nggak cuman hanya pendampingan industri pangan dari satu sektor aja Pak, tapi Iya. juga BSPJI kan udah ada LPH untuk halal juga nih sekarang Iya, gitu. iya, Nah iya. itu kita pakai BSPJI LPH-nya, kan sekarang BSPJI ada LPH halalnya. Nah itu kita pakai pendampingan dari mereka untuk konsultasi nih terkait seperti apa registrasi pengajuan halal, habis itu kira-kira berkas apa aja yang harus kita siapkan, nanti audit halalnya seperti apa, habis itu jangka waktu sidangnya berapa lama, sampai teknis upload berkasnya pun nanti kita akan dibantu nih sama BSPJI untuk pengurusan berkas sertifikasi halalnya gitu. Tentunya apa ya? Ada yang melatar belakangnya atau memotivasi sehingga menentukan, oh saya didampingi oleh apa LPH BPSPDI aja deh, atau mungkin udah punya hubungan kerjasama atau Ya. apa sebelum, atau dapat informasi dari mana nih Mas untuk itu? Dulu kita sama BSPJI ini Pak, kita awalnya nggak dihalal dulu. Tapi kita punya hubungan baik sama BSPJI itu karena semua produknya kita itu tuh kita uji di BSPJI Pak, terkait terutama kan registrasi pangan ini kan nggak cuman halal, Iya, ada juga BPOM. iya. Nah BPOM itu rata-rata kebanyakan tuh salah satunya minta ini nih hasil uji kandungan yang ada dalam ini ya produk Iya, kita iya, gitu. iya, betul-betul. Nah, kami pakai jasa BSPJI untuk uji kandungan di dalamnya gitu. Sebelum menggunakan jasa LPH-nya LPH halal BSPDI, sudah ada kerjasama dengan jasa pengujian. Pengujian ya. Iya, Dan iya. kita juga banyak konsultasi sama BSPJI terkait genah gedung. Habis itu juga kemarin terakhir itu tentang ini Pak kualitas air mineral yang kita pakai. Nah itu kita pun uji di BSPJI juga gitu. Banyak juga Banyak kita kerja sama BSPJI lumayan banyak Pak. Luar biasa. Nah Mas, apa nih pengalaman menarik pada waktu pengurusannya kan? Biar kita bisa jadi cerita kita pengurusan pada waktu sertifikasi halal sampai keluar sertifikasi halal sekarang. Pengalaman menarik apa? Baik itu kerjasama dengan BSPJ, LPH, BSPJ-nya, atau pengalaman menarik yang terjadi di perusahaan sendiri pada waktu pengurusan sertifikasi halalnya. Ya. Pertama kalau pengalaman sama BSPJI-nya sih Pak, saya rasa saking bertemannya kita sama BSPJI itu, rasa-rasanya kayak kita nih nggak diaudit. Jadi kan BSPJI ini kan LPH halal ya. Iya, iya. Jadi setelah pelaku usaha itu mengupload berkas di BPJPH atau website si halal itu, nah nanti akan kita minta nih sama BPJPH-nya itu tuh kita mau diaudit sama LPH mana gitu. Nah, jadi yang menentukan itu kayak perusahaan sendiri ya. Jadi kita selaku perusahaan yang nentuin nih, kita mau pakai LPH mana gitu. Iya. LPH kan ada banyak nih dari Sukovindo, dari MUI. Benar. Nah, ternyata pada saat seiring kita sering komunikasi sama BSPJI ngabarin kita ternyata mereka juga udah menjadi LPH auditor halal gitu. Ya udah kita itu pakai LPH-nya BSPJI waktu itu kan untuk audit ininya kita, pemberkasannya kita untuk pengajuan sertifikasi halal. Nah pada saat audit itu sendiri tuh rasa kayak nggak ada audit Pak, sama kayak ngobrol biasa aja gitu. Mungkin udah sohib lama ya, udah sering dan saking seringnya kita komunikasi itu. Ya kayak kita lagi di audit pun serasa kayak kita nih temenan kayak ngobrol biasa aja gitu. Padahal biasa kok kalau audit kan ada audit ya. Segar gitu kan. Nah, jadi pada prakteknya itu tuh sangat chill banget gitu, sangat santai banget sehingga yang menjadi struggle-nya kita pun akan coba dicari sama BSPJI itu untuk penyelesaian masalahnya. Nah, contoh nih ada beberapa bahan tambahan pangan yang kita tuh dulunya kita cuman hanya anggaplah gula. Gula itu kita pakai gula timbang yang biasa di retail gitu. Nah kita nggak tahu nih apakah itu udah tersertifikasi halal apa enggak gitu. Nah sama BSPJ kita dibantu. Kita diarahkan gini, semuanya ini PT yang ini ada sertifikasi halalnya, coba dikomunikasikan gitu-gitu. Akhirnya
sharing waktu, kita komunikasi lagi dengan pihak tersebut, akhirnya kita dapat sertifikasinya mereka untuk registrasi kita juga gitu. Jadi dalam perjalanannya kita sangat dibantu sekali terkait informasi, cara lebih ke tutorial gimana cara uploadnya, pengerjaan manualnya dan lain-lain itu semua dibantu dari BSPJI sendiri. Beruntung sekali ya, ada Iya. lembaga yang bisa mau membantu mendampingi Iya, para pelaku industri, pelaku usaha dengan suasana yang enak lagi. Iya, Ya kan? tadi. Suasana yang santai, tapi Santai benar-benar memberikan informasi Iya. sehingga proses-proses itu lancar Nggak ya, terasa dilalui dengan seperti lancar. sulit banget gitu Pak. Iya, iya, iya. Lancar aja sih, kayak apa ya, kayak kita sama temen nih konsultasi biasa aja, ini gimana nih urus ini nih, gitu-gitu aja Pak. Jadi seiring waktunya pun kayak gap antara lembaga satu ke lembaga lainnya itu kayak nggak ada gitu. Kita komunikasinya ya sebatas kayak, Pak gimana nih urusin, oh seperti ini, udah pelong aja gitu. Sehingga lebih mudah, lebih cepat mendapatkan solusi. Iya, jadi enaknya pun sama dari BSPJI-nya nggak ini nggak pelit informasi lah bahasanya gitu Pak. Iya, Gitu. iya, iya. Kalau mereka udah tahu di mana agen untuk mendapatkan ini, ya mereka kasih tahu gitu. Oh, sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali sih. Dan Jadi nggak cuma hanya pemilihan LPH itu juga berpengaruh ya berpengaruh Pak. terhadap proses percepatan kita untuk pengurusan sertifikasi halal ya. Jadi pada saat berhubung saya pun sendiri sebagai penyelia halal di perusahaan, jadi kan selain jadi bagian dari yang mengurus perizinan, Iya. saya juga kan selaku penyelia halal. Nah, dulu kami pelatihan penyelia halal itu memang untuk menetapkan LPH halal yang kita pakai untuk audit produknya kita tuh memang gimana caranya dari segi aspek nih kita harus perhatiin nih. Salah satunya yaitu tadi komunikasi yang kita jalin antara perusahaan dan LPH itu tuh seperti apa gitu. Karena udah CS banget lah bahasa Pontianaknya tuh. Ya udah kita pakai LPH BSPJ aja gitu. Ini udah terasa ketemu sohib lama jadi jadi konsultasi pun sudah Sudah banget ya. Karena kita konsultasi nggak cuma hanya di halal aja Pak kalau sama BSPJ itu. Iya, iya, iya. Sampai ke air kita aja kita konsultasinya sama BSPJI. Masalah kandungan produk kita ke BSPJI. Bahkan tata letak gedung kita pun kita konsultasinya sama BSPJI. Luar biasa juga, banyak juga pelayanan. banyak. Saya pikir hanya kerjasama masalah halal saja, rupanya sudah beberapa kerjasama yang bisa dilakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, salah satunya BSPJI. BSPJI ya. Oke, Mas Wahyu, ini terakhir nih, biar kita juga bisa mengajak sobat-sobat ngopi industri lainnya yang hari ini masih ragu, masih merasa ribet, masih menunda-nunda untuk pengurusan sertifikasi halal. Nah, KGB sendiri sudah keluar sertifikasi halal. Ini apa nih pesan buat kawan-kawan pelaku industri tentang pengurusan sertifikasi halal? Ini bagaimana? Ya, kalau pesannya sendiri sih sebenarnya ada beberapa, Pak. Yang pertama, jangan takut dulu bahwasannya ngurus ini ribet. Sebenarnya enggak. Karena kalau kita tahu dalam prakteknya, kita tuh cuman hanya buat manual aja. Iya. Ibaratnya kayak kita nyusun buat laporan satu kertas aja udah cukup seperti itu gitu. Nah, dalam uploadnya pun kita akan dapat pendampingan nih dari lembaga yang kita tunjuk. Contoh LPH tadi kan salah satunya BSPJI ya. Jadi ketakutan tentang pemberkasan yang jelimet dan ribet itu tuh saya rasa terpatahkan. Karena memang pada hakikatnya atau pada realnya di lapangan itu tuh pengurusan sertifikasi halal itu tuh nggak sulit. Iya, iya. Bahkan cenderung lebih mudah dibandingkan dengan sertifikasi lain. Gitu. Karena sertifikasi kan nggak halal aja Pak. Jadi banyak. Nah, untuk yang halal sendiri itu tuh saya rasa yang paling mudah dari sekian banyak sertifikasi yang ada di kita gitu. Yang kedua, keuntungan dari segi kitanya sendiri selaku pelaku usaha. Yang jelas apabila produk kita udah tersertifikasi, trust konsumen lebih lagi gitu. Betul. Kita pengen supaya konsumen ini tuh nggak ragu dengan produknya kita gitu. Karena maaf nih bahasa kasarnya nggak cuma hanya anjing dan babi aja yang haram gitu. Iya ya. Tetapi kan faktor keharaman itu banyak. Produk yang awalnya halal gara-gara terkontaminasi sama bahan najis aja, iya, najis, jadi haram kan gitu. Kayak alkohol ada batasan-batasan.
0,5 maksimalnya. Apabila lebih daripada itu dikategorikan haram. Nah, hal-hal seperti ini kan memang harus kita antisipasikan nih selaku ini apa namanya pelaku usaha gitu. Nah, kalau memang kita pengen ambil hati masyarakat tentang produknya kita, halal itu salah satu solusinya. Jadi kalau kita pengen biar produk kita diterima sama masyarakat tanpa ragu-ragu, silahkan urus sertifikasi halal ya. Yang ke selanjutnya yang namanya apa yang masuk ke badan, apa yang kita kasih ke orang, apalagi makanan, itu tuh ada pertanggungjawabannya. Bukan hanya enak, Bukan cuma hanya enak, murah aja. Tetapi kualitas juga harus kita jaga. Salah satu jaga kualitasnya dengan sertifikasi halal gitu. Luar biasa sekali. Sobat industri, tentunya hari ini luar biasa sekali informasi berharga sekali bagi kita tentang sertifikasi halal. Produk halal, logo halal bukan hanya sekedar untuk logo halal saja, tapi ini sebuah komitmen perusahaan untuk menjaga kualitas dari produknya sehingga menghasilkan kualitas produk yang baik, juga meningkatkan kepercayaan konsumen untuk memakai produk kita. Dan tentunya ini akan menambah peluang pangsa pasar, bukan hanya pangsa pasar global saja, tapi ini bisa membantu para pelaku industri untuk memasarkan produknya sampai internasional dengan sertifikasi halal. Maka dari itu yuk di obrolan ngopi industri ini bersama Mas Wahyu, kita mengajak semuanya, para pelaku industri, para pengusaha, yuk segera daftarkan produk Anda untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tentunya nggak ribet, nggak pakai lama, nggak susah-susah, yang penting ada komitmen dari perusahaan. Mas Wahyu, terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan dengan diterimanya sertifikasi halal baru keluar nih, bukan hanya 2 produk ini saja, mudah-mudahan produk-produk selanjutnya, komitmen perusahaan dari PT Khatulistiwa Global bersama untuk membangun industri khatulistiwa. Semakin lebih maju, semakin berkembang. Mudah-mudahan tambah sukses Mas Wahyu ya. Terima kasih Mas Wahyu, sukses terus. Baik sobat industri, sekian dulu obrolan kita tentang industri hari ini. Kita ketemu lagi di Ngopi Industri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.